Prof. Mahfud, begini, artinya jelas perkaranya bahwa untuk perampasan aset ini hanya boleh dilakukan dalam RUU ini adalah boleh dilakukan kepada terduga koruptor, begitu Prof. Mahfud ya. Lantas pertanyaan yang selanjutnya, Bukan. jadi bagaimana Prof. Bukan Mahfud? terduga koruptor, tetapi terhadap tindak pidana apapun. Ada Oke. korupsi, Ya. kemudian penyelundupan, ya, dan macam-macam. Berarti yang Bisa sudah masuk ke termasuk dalam proses hukum ya Prof. Mahfud ya? Yang sudah masuk ke dalam proses Iya, hukum. tidak harus menunggu vonis. Oke, tapi begini Prof. Mahfud, bagaimana kalau apakah ada rencana misalkan kalau seseorang akan menjadi pejabat negara kemudian melaporkan hartanya melalui KPN dan dilihat di situ selama kurun waktu tertentu, kayaknya ini nggak mungkin yang bersangkutan punya harta segini banyak begitu. Apakah itu harus juga dibuktikan gitu ketika ada undang-undang ini nantinya? Kemudian yang kedua, misalkan ada katakanlah pejabat negara yang suka flexing di sosial medianya dengan barang-barang mewah. Apakah ini juga mungkin akan masuk dalam radar RUU ini, Prof. Mahfud? Iya, di situ ada dari beberapa jenis nanti yang asetnya bisa dirampas adalah manakala profil jabatannya dan pekerjaannya tidak sesuai dengan penghasilannya. Misalnya kalau seorang pejabat, menteri misalnya taruhlah dapat gaji 100 juta misalnya ya, dalam 5 tahun kan hanya 6 miliar kalau itu tidak dimakan. Tapi tiba-tiba pertambahan hartanya menjadi 10 miliar. Nah itu bisa diperiksa gitu. Itu di dalam tindak pidana pencucian uang. Yang kemudian kalau itu memang dugaan itu ada lalu perampasan aset bisa dilakukan. Nah kalau flexing itu belum masuk, tetapi tentu flexing itu menjadi bagian tadi dari ketidaksesuaian profil dengan penghasilan yang dia peroleh gitu. Kalau untuk kalau untuk di swasta bagaimana? Apakah sebuah perusahaan besar juga harus masuk dalam ruang lingkup ini? Organisasi juga termasuk di situ? Iya bisa. Jadi siapa saja ini tindak pidana kan, perampasan aset dalam tindak pidana ya. Nah, oleh sebab itu siapa saja bisa masuk di situ, mungkin dititipi, mungkin juga melakukan, mungkin menyembunyikan dan sebagainya untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, ini justru karena juga akan menyasar swasta, karena kalau pejabat itu sebenarnya karena sudah ada undang-undang KPK, sudah ada LHKPN dan sebagainya. Ini untuk memperkuat agar kendala-kendala yang selama ini muncul dalam penegakan hukum korupsi dan recovery aset, ya aset recovery, pengembalian aset terhadap negara itu agar bisa lebih efektif. Karena sekarang kadang-kala kita ini hanya dapat dapat pepesan kosongnya. Sudah orangnya dihukum, hartanya tidak balik ke negara. Nah kita akan dua-duanya, orang penjahatnya kita hukum, hartanya ambil gitu, melalui undang-undang perampasan aset ini. Insya Allah akan ada kemajuan lah pemberantasan korupsi ini kalau rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa segera diundangkan, apalagi kalau DPR segera juga mengajukan rancangan undang-undang tentang pembatasan belanja uang tunai. Jadi pembatasan belanja uang tunai itu begini, Mas, Mbak. Ya. Misalnya kalau Anda mau berbelanja lebih dari 100 juta, itu harus lewat dari rekening Anda ke rekening orang yang akan dibayar. Karena Anda berbelanja atau bertransaksi dengan orang itu. Tidak boleh uang tunai. Karena apa? Selama ini korupsi-korupsi yang besar itu kadang-kala dilakukan melalui uang tunai. Gitu. Tidak jelas dari mana tiba-tiba orang mendapat uang 1 koper dalam bentuk dolar dan sebagainya. Nah itu sekarang akan mudah diketahui kalau saya mau ngirim uang sekarang ke Mas Dene Indrayana, maka saya turunkan dari uang saya, rekening saya nomor sekian, ditransfer ke Mas Dene, nomor rekeningnya sekian untuk keperluan ini gitu. Jadi jelas orang bisa diawasi lalu lintas uangnya itu. Tetapi itu kalau belanja di atas 100 juta misalnya.